Karena CR-V di Indonesia itu dikenalnya sebagai CR-V perkotaan. Nah, dari itu patut kita coba mobil ini di habitat jalanan Indonesia. Teman-teman, hari ini saya mau test drive CR-V RM3 tahun 2016 Vendra Audi di jalanannya agak aspal, sebagian ada pavingnya, nanti ada jalan berbatu. Karena CR-V di Indonesia itu dikenalnya sebagai CR-V perkotaan, artinya desain chassisnya dan suspensinya itu tidak diperuntukkan untuk disiksa di jalan-jalan yang susah lah. Tapi mostly jalan di Indonesia kebanyakan pada umumnya itu jalannya sudah rusak. Nah, dari itu patut kita coba mobil ini di habitat jalanan Indonesia. Tidak seluruhnya halus, nah, kayak gini kita untuk motong jalan. Mantap, dia mantap terus. Traction controlnya juga, ini kan FWD teman-teman, traction controlnya cukup oke sih. Kalau jalannya agak licin itu dia mengontrol percepatan di roda, jadinya rodanya itu nggak spin gitu. Secara subjektif dan menurut saya, kalau saya yang menilai harusnya agak objektif juga, karena mengingat saya juga sering mencoba banyak mobil. Navigasinya tenang, jalan-jalannya ini kok. Kalau dengar Pajero yo gak ono apa-apane. Ya karena desain mereka sudah retrofit memang agak kerasa hentakan suspensi di posisinya, beda sama menurutku kayak ini ya. Tapi ini nyaman, worth it lah menurutku. Satu segmen ini CX-5, X-Trail, dan Vitara, dari segi apapun nyaman mobil ini. Serius nyamannya mobil ini. Kalau X-Trail itu terlalu limbu, empuk nyaman tapi terlalu limbu. Nah, kalau CX-5 itu keras, kerasnya mirip Chevrolet Trax gitu teman-teman. Nah, kalau Vitara keras sama kayak CX-5 tapi lebih agak keras Vitara sedikit, dan karena wheelbase-nya Vitara lebih pendek, stabilnya lebih stabil CX-5. Makadam ya, hampir anak goncangan ya mas. Nggak ada yang badan kita tuh nggak merasakan sesuatu yang berarti gitu. Kita kena sudah diredam oleh suspensi ini. Sayangnya ini FWD, jadi kalau untuk jalannya seperti ini itu kurang maksimal anunya, traksinya, jadi banyak spinnya loh. Walaupun ada traction control ya, tetap beda sih kenyamanan. Ini kalau mobilnya RWD, daya jelasnya akan lebih luas. Jangan nggak kerasa manis. Dengan syarat suspensinya sehat ya teman-teman, ini nggak bisa masukkan kaki soalnya. Tapi juga aman kemarin, hanya ada bunyi berkotak sedikit di depan. Jadi saya sudah masuk aspal. Oh gila, ini bayas di sini. Ini banyak pohon durian. Kan pas duhur sekalian istirahat terus. Nonton mobil ini ada start asisnya belakang, jadi ada start asisnya. Jadi ketika posisi nanjak, kita masuk di heat drive atau S, kita lepaskan rem kaki, dia masih ngerem. Habis makan durian temen-temen, jadi tambah semangat.
Mas. Aduh. Selip. Itulah kekurangannya RWD. FWD sorry. Kita mundur dulu karena kita menginjak apa namanya? Injak tanah. Maju. Oke. Segitu doang susah banget ya. Tapi enggak apa-apa kalau nyaman. Kalau jalannya nggak tanah gitu ya, kalau nanjangnya nggak tanah ya pasir sih masih aman. Traksinya masih dapat lah. Untuk yang lain di mobil ini ya kita kasih yang membantu pengemudi ya, steering switch, stability control, ABS itu. Kenapa rasanya kalau pakai mobil itu eman-eman gitu kalau pakai jalan jelek? Karena sudah terbrainwash orang-orang itu ya, kalau istilahnya mobil monokok itu jangan disiksa karena pasti tidak kuat barangkali ya. Kalau pakai Vitara, pakai Pajero, Innova lu nggak sayang kalau jalan-jalan kita aja. Kita rem nah jadi empuk tapi nggak limbung, kan agak sedikit nggak empuk banget, harus bawa pokoknya kalau nidurin anak nggak bikin bangun, kalau bawa istri hamil nggak bikin perutnya kencang, bisa angel dong, tapi nggak bikin pusing kayak misalkan terlalu mentul-mentul, terlalu empuk, terlalu limbung itu enggak. Kontrolnya untuk dagingnya juga stabil, manut, melimpah detail, gerimis, hujan, kecepatan tinggi berani kalau beli. Kalau yang lain juga berani tapi mungkin dia nekat. Ini oh, nah kita akan in-depth tour CR-V RM3 2016, CR-V generasi 4 terakhir yang keluar di tahun 2016. Bentuknya seperti ini. Kemudian ini sudah tambahannya sudah power back door, kemudian sudah sunroof. Ini yang prestis ya teman-teman. Kemudian dan perbedaan velgnya gitu teman-teman. Lah kalau menurut saya kekurangannya mobil ini masih pakai desain 2012, artinya 2012 sampai 2016 itu agak lama teman-teman. Maka dari itu mungkin terkesan terlihat lama dibandingkan dengan CR-V Turbo yang keluar di tahun 2017. Tapi poinnya adalah tidak semua orang suka mesin turbo dan tidak semua orang siap dengan perawatan dan konsumsi bahan bakar yang harus digunakan di CR-V Prestige Turbo. Jadi ada beberapa yang masih memelihara mobil ini walaupun sekarang di 2021 turbo sudah berganti-ganti, ibaratnya warna dan lain-lain lah, udah ganti velg dan lain-lain. Apa sih mini facelift ya? Apa sih itu gitu-gitulah. Makanya masih banyak yang memelihara mobil ini karena fiturnya juga sudah banyak. Kemudian mesinnya masih NA dan mesin K24. Bagi teman-teman pecinta Honda pasti tahu kalau mesin ini bandel sekali. Bandel, spare partnya banyak dari yang ori sampai yang KW. Teman-teman kita akan in-depth tour, kita lihat dari desainnya. Di sini ada DRL. Kemudian untuk high beamnya terpisah dengan low beamnya. High beamnya masih halogen tapi ini sudah saya ganti pakai LED. Untuk low beamnya HID bawaan dari pabrik dan susah diganti, nggak ada yang jual. Paling ganti ya ori teman-teman. Ini low beamnya, ini high beamnya nih. High beamnya. Untuk velgnya profilnya ring 18 teman-teman. Ring 18. Kalau ini saya pakai ban Bridgestone Dweller 225 60 ring 18. Kelihatan agak tebel ya. Tapi memang asli bawaannya segitu.
Ini untuk sign-nya di sini sudah ada. Dan untuk informasi aja, ini covernya ini sama CR-V turbo sama persis. Kadang-kadang ada yang ganti cover ini pakai karbon dan sama kayak punya turbo persis, tinggal pasang pet. Ada list chrome di sini. Dan handle ini juga asli chrome, nyatu ya, nggak tempel-tempelan, jadi nggak bisa dilepas ini. Dan ini sudah smart key keyless. Ini kuncinya. Chrome yang belakang nih. Ada over fendernya, ini warnanya abu-abu gelap. Dan kekurangannya CR-V ini mudah banget nih tergesek, mudah berubah warna kalau kena panas. Kita mundur ke belakang. Untuk yang Gen 4 terakhir ada emblem fendernya di sini ya. Ada emblemnya fendernya di sini. Ini asli bukan tempelan. Kemudian ada tulisan Prestige-nya di sini. Kadang-kadang ada yang nanya di sini apa di sini yang bener, ini yang bener, ini belum dirubah dari pabrikan asli. Kemudian untuk belakang ada power backdoor-nya nih, kita bisa akses pakai remote. Tapi nggak ada motionnya, jadi kita nggak bisa akses dari sini, nggak bisa nih. Harus pakai remote atau dari sini. Ini power backdoor-nya teman-teman. Ini mekanisnya ditarik ke dalam atau didorong ke atas. Itu untuk bagasi belakangnya sama dengan generasi 4 pada umumnya ya, cukup luas karena memang ini mobil ini dimensinya agak lebar dan agak panjang, cuman dipakai untuk 2 baris, makanya mobil ini luas. Kita coba lihat di mesin ya. Ini area mesinnya teman-teman, sederhana ya. Kalau sampean biasa buka CR-V dari generasi awal ya seperti ini engine-nya. Kemudian sama kayak yang digunakan Accord CM5 juga sama persis K24, hanya beda di tuning. Jadi tuning dan transmisinya ini sudah CVT 5 kecepatan, bisa pakai manual Triptonic. Cuman kalau saya ngobrol dengan SA nya Honda itu CVT nya agak rumit. Jadi setelah valve belt baja itu ada komponen gigi yang bisa membuat mobil ini seperti kayak AT biasa. Jadi ada raungannya, engine brake ngeng gitu. Makanya orang-orang bingung sebenarnya ini CVT atau bukan sih. Ini CVT tapi kok kayak AT biasa, kayak konvensional. Ini CVT teman-teman. Cuman itu saya hasil ngobrol dan hasil membaca. Barangkali memang atau saya salah, saya nanti mau dikoreksi. Karena terus terang saya belum pernah bongkar transmisinya. Belum ada kesempatan untuk membongkar, semoga nggak ada ya. Tapi saya hasil ngobrolnya seperti itu. Teman-teman, untuk fender dan Prestige di 2015 dan 2016 interiornya sama, hanya untuk yang generasi terakhir, generasi 4 itu memang ada tulisan fendernya gini. Kalau 2015 yang Prestige itu nggak ada tulisan fendernya teman-teman. Nah, setirnya ini kulit asli bawaan ya, sama kayak Gen 4 pada umumnya. Dan di bagian setir ini nggak ada perubahan menurut saya. Ada steering switch, ada cruise control dan pedal shift. Itu. Kemudian audionya cukup baik, suaranya juga enak, bassnya oke, cukup oke, tweeternya juga sudah ada. Walaupun speaker total mungkin hanya 6, tapi menurut saya sudah cukup, sudah sangat membantu menghibur dalam perjalanan. Joknya empuk, enak, kulit, ini asli kulit teman-teman, hitam. Untuk Prestige memang hitam dan ada sunroofnya. Honda memang sangat jarang mengeluarkan mobil bersunroof. Untuk tahun segitu cuma ini doang, nggak ada lagi. Sama Odyssey paling. Ini sama Odyssey. Bahkan Accord pun sayangnya nggak bersunroof, kecuali Accord yang V6 ya, yang 3.5 itu. Dan jarang sekali karena produksinya itu cuman 2000, yang CP2 ya, cuman 2008 sampai 2011. Dan barangnya sedikit banget. Enak, nyaman, suspensinya nyaman, interiornya enak, nyaman, mudah diakses semuanya. Seperti ini, sederhana juga, nggak rumit-rumit amat. Hanya peredaman kabinnya yang menurut saya sudah diusahakan sebenarnya, karena di bagian belakang itu sudah ada karpet untuk peredaman ban belakang, road noise-nya, tapi tetap bunyi. Ini karena ini kan owning experience, saya pakai sudah lama, setahun lebih, cukup lama lah. Jadi oke, tapi ya teman-teman, mobil ini saya rekomendasikan untuk semuanya kalau ingin memelihara. Perawatannya mudah, spare partnya banyak, kemudian naikannya enak, nggak kalah lah dengan mobil-mobil
Ini kan satu segmen dengan X-Trail dengan CX5 CR-V ya, Vitara misalkan, atau Captiva. Tetapi menurut saya tetap milih ini dari segi kenyamanan, segi audio, harga yang menurut saya cukup bertahan juga, harganya nggak turun-turun, segitu aja. Mobil bensin yang harganya nggak turun-turun menurutku ya CR-V. Selain itu harganya jatuh semua, termasuk Grand Vitara. Grand Vitara ini kayaknya sudah mulai naik nih, karena orang mungkin tahu performanya ya. RWD jarang juga bensin sesegmen dengan ini, hanya dia doang, makanya harusnya karena dia nggak punya rival harusnya harganya stabil sih. Tapi mungkin karena brand dan kepercayaan masyarakat yang belum membuat mobil itu bisa bertahan lama harganya. Di sini bisa ngakses untuk pintu belakang tuh. Nah bisa tuh. Nah, kita masukkan lagi. Kalau untuk pedal shift bisa langsung diakses juga ketika posisi drive, atau di sport juga bisa. Jadi ini modenya ada 3 teman-teman. Ada drive biasa, eco mode, kemudian ada mode sport. Jadi eco bisa, drive biasa bisa, sport bisa. Dengan konfigurasi map mapnya berbeda. Jadi kalau untuk eco agak lambat, digas gak jalan-jalan, kemudian gak jalan-jalan. Kalau drive cukupan, kalau S juga menurutku enak. Jadi kalau S itu untuk mendahului, untuk di jalan tol itu enak. Kemudian apalagi ya, pajaknya ya segituan. Engine start stop buttonnya di sini, AC-nya udah dual zone nih teman-teman. Ini semuanya pencet-pencetan semua nih, naik turun modenya. Nah, udah gitu doang sih. Untuk ini juga bisa kita ini bisa dibuka nih. Nah cuma masukinnya lagi tuh gimana dong? Wah ada resepnya. Nah masukinnya lagi tuh harus gini nih. Nah gimana ya? Gini ya. Tuh. Jadi ya gitulah. Kita ambil aja. Bisa Bluetooth, bisa, tapi belum Android ini teman-teman. Aturan audionya juga ada di sini, Twitternya ada, bassnya. Lah kekurangannya mobil ini di bagian kabel holder ini. Nah ini terlalu dekat dengan ini nih. Jadi kalau untuk naruh, harusnya ini nggak ada sih. Ini nggak ada, malah nggak bunyi. Bagian depan tok ini salah satu yang menurut saya waduh payah. Itu satu. Yang kedua, partisi ini nih, partisinya ini gampang banget lepas. Itu saya bener ini udah capek teman-teman, karena anakku mesti ngambil dilempar-lempar gitu. Ini agak ya mungkin mending dia ambil aja sih, tapi jadi campur-campur gini nih, repot nih, jadi kan campur-campur gini. Nah itu pengeremannya di kaki, itu untuk bagian kaki, rem kakinya, handremnya di kaki kiri ya, itu karetnya gampang pecah-pecah kayak gitu sih, kurangnya itu sih. Sama kaki memang nggak begitu awet. Ini sudah saya servis kaki-kakinya kemarin di Jantra, ini baru keluar nih kaki depan, terutama rack setirnya. Karena mobil ini juga jarang dipakai di jalan susah, jalan jelek maksudnya, jadi masih aman semua. Mungkin itu ya, nanti kita akan coba lanjutkan mobil ini owning experience saya di jalan tol atau di kesempatan yang lain. Saya kira cukup, sampai ketemu di vlog selanjutnya. Sehat selalu ya.